ada dua gempa yang cukup besar, walaupun tadi sebenarnya ada banyak rentetan gempa yang di sekitar Tuban, Jawa Timur. Tapi gempa besarnya itu kurang lebih ada dua kali di jam siang tadi sekitar pukul jam 12-an. Sekarang ada lagi sekitar jam 4 sore tadi. Kekuatannya kalau dilihat eh, makin membesar yang di jam sore ada 6,6. Kalau dari BNPB pasca gempa itu ada kerusakan atau gimana? Iya, kita sudah menerima akan beberapa unit rumah di Gersik dan Tuban ya. Tetapi saya perlu klarifikasi dulu untuk ada video yang beredar di media sosial, WhatsApp grup yang menampilkan kerusakan sangat masif, jalan-jalan retak, kemudian rumah rusak berat. Itu bukan dari peristiwa gempa di Tuban. Itu peristiwa gempa Cianjur tahun 2022. Jadi ini perlu kita klarifikasi supaya nanti tidak menimbulkan kepanikan yang eh, tidak berdasar di masyarakat, karena video yang beredar saat ini adalah video gempa Cianjur yang dinarasikan seakan-akan itu adalah gempa Tuban. Sedangkan Hmm. untuk dampak dari gempa Tuban sendiri, untuk dampak gempa magnitud 6 tadi siang, itu untuk Tuban ada 2 unit rumah rusak berat, 1 unit rumah rusak sedang, 1 unit balai desa itu rusak berat, 1 unit rumah sakit NU Tuban itu. Kemudian di Kabupaten Gresik itu ada 2 unit rumah rusak sedang, 4 unit rumah rusak ringan, gentengnya jatuh. Kemudian ada 2 unit fasilitas pendidikan terdampak. Nah, ini kita belum mengkonfirmasi ulang kerusakan akibat magnitudo gempa 6,5 yang baru terjadi beberapa waktu ya, beberapa menit yang lalu. Mungkin saja gempa magnitudo 6,5 bisa mengakibatkan eh, bangunan-bangunan yang sebelumnya terdampak dengan magnitudo gempa 0,0 itu mungkin bisa berdampak kembali akibat gempa magnitudo 6,5 yang terjadi beberapa menit yang lalu. Kita akan tetap berkoordinasi dengan BPBD Tuban, Gresik, dan Rembang untuk informasi kajian cepat situasi yang sedang dilakukan tim reaksi masing daerah, Mas. Oke, Pak Muhari tadi mau kita ulang sedikit yang ada dua rumah rusak, terus ada ada satu rumah sakit yang informasi juga rusak ringan, di Gresik belasan rumah rusak yang tadi Bapak sampaikan itu untuk gempa siang tadi Pak ya? Efek gempa siang tadi. Iya, Hmm. efek Berarti gempa untuk magnitudo 6,0. Oke, berarti untuk yang sore ini itu masih cari informasinya di dampaknya Pak ya? Masih dicari dampaknya Pak ya? Berapa rumah yang rusak Ya, atau bangunan yang rusak itu Pak ya? ya, Oke, benar. Pak, untuk warga korban yang BNPB dapat informasinya seperti apa, Pak? Apakah ada? Untuk korban luka, kita menerima laporan 1 orang luka ringan tertimpa genteng ya, untuk rumah yang rusak ringan atas nama Ibu Hasia, usia 71 tahun. Sedangkan untuk luka berat, apalagi meninggal dunia, sampai saat ini kita tidak menerima laporan apapun. Oke, berarti ada satu warga yang luka ringan akibat gempa bermagnitudo 5,9 siang tadi di Tuban, Ya, Jawa Timur. Sementara untuk yang sore ini itu masih dicari tahu oleh BNPB. Tapi kalau bisa dilihat, Pak, apakah gempa yang sore tadi itu masuknya gempa susulan atau gempa utama, Pak ya? ya, kalau dilihat dari mekanismenya dengan magnitudo yang lebih besar, tentu saja ini menjadi gempa utama ya, main shock ya, sejauh ini. Karena eh, kalau dilihat dari rangkaian gempanya, berarti ada 2 gempa yang cukup signifikan. Sebelumnya magnitudo 6,0 dan magnitudo 5,3. Ini berarti rangkaian dari foreshock-nya, gempa pembukanya. Dengan gempa utama di magnitudo 6,5. Tapi ini masih terus berjalan ya. Artinya kita masih melihat dinamika gempa susulan yang cukup aktif. Dan ini juga sesarnya sesar dangkal dengan tipikal strike slip, sesar geser. Yang sebelumnya juga
sangat-sangat jarang terjadi di Laut Jawa ya. Jadi ini juga menjadi fenomena yang baru yang juga masih terus kita amati, perhatikan datanya. Kita belum bisa juga menyebutkan bahwa apakah yang magnitude 6,5 ini yang menjadi main shock-nya. Tetap kita akan lihat dulu Mas sampai beberapa waktu ke depan. Sesarnya kalau dibilang tadi itu baru aktifnya beberapa hari terakhir ini Pak, atau sebelum-sebelumnya itu jarang aktif yang Bapak tadi disampaikan? Ini bukan baru aktif ya, artinya Hmm. sebelumnya kita tidak menerima data ada sesar aktif, sesar geser, strike slip di Laut Jawa dengan aktivitas seperti ini. Jadi dengan Ah, saudara, tiba-tiba oh lawange, uh, gempa, 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 terjadi gempa dengan tipikal seperti ini dengan masih, kedalaman masih, masih. 10 km biasanya kalau epicenter gempa itu di Laut Jawa, maka dia mempunyai titik kedalaman lebih dari 400 Mantu saya, km mantu saya, mantu saya. zona hujaman yang paling bawah. Tetapi ini Mantu saya, adanya di gempa, gempa. Zona atas dengan mekanisme strike slip ini fenomena yang baru di Laut Jawa, sangat-sangat jarang terjadi. Jadi bukan baru aktif sekarang, ini fenomena yang baru di diskusi dengan para pakar geologi yang sedang sekarang juga sangat intensif untuk melihat ini fenomenanya dari sesar apa, kemudian sebelumnya apakah pernah terjadi historis di Laut Jawa yang seperti ini. Ini masih masih sangat intens ya didiskusikan. Hmm. Pak Arief, kalau dilihat tadi dari rentetan gempa dari pukul 11 sampai sore ini Pak, dihitung-hitung itu jumlahnya kurang lebih hampir 20 gempa susulan. Yang tadi siang itu ada kurang magnitudonya ada 5,9, sekarang yang paling besar itu 6,5 atau 6,6 kejadiannya pukul 4 tadi. Itu kan pergerakannya itu eh, besarnya itu fluktuatif Pak, dari besar kecil terus besar lagi sore ini. Apa imbauan Bapak kepada warga khususnya di daerah Tuban, Jawa Timur, pesisir utara Jawa, karena dikhawatirkan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Mudah-mudahan sih tidak ada gempa lagi ya, untuk mawas diri akan ada gempa susulan ini. Iya, tetap kita harus waspada karena situasinya masih sangat dinamis. Himbauan kami tentu saja kepada masyarakat yang rumahnya saat ini ada potensi untuk rusak struktur. Rusak struktur itu rusak yang di bagian penyangga utama, apakah tiang, apakah dinding utama, karena kadang-kadang rumah masyarakat di kawasan pedesaan pun jarang ada yang tidak menggunakan tiang, hanya susunan batu bata. Nah, untuk hal-hal seperti ini, kami sarankan jika sudah ada keretakan di apakah itu dinding rumah atau di tiang-tiang utama rumah, mungkin sebaiknya masyarakat yang kondisi rumahnya demikian untuk tidak dulu masuk ke rumah masing-masing sampai memang kondisi atau gempa susulan ini meluruh. Ini bukan berarti masyarakat harus tetap di luar ya, sampai nanti malam, sampai besok pagi tidak. Tetapi faktor kesiapsiagaan dan kewaspadaannya harus benar-benar kita jaga. Caranya ada yang sangat simpel, Mas. Mungkin saya bisa sampaikan. Ya, silakan Kalau Pak. punya kaleng-kaleng bekas, kaleng-kaleng tempat roti, biskuit yang bekas ataupun kaleng-kaleng cat atau seperti itu, masukin 2-3 batu ke dalamnya, kemudian susun kaleng ini empat susun ke atas. Jadi kalau misalkan ada goncang sedikit, pasti dia jatuh, itu tanda kita harus segera keluar rumah. Pastikan jalan dari tempat posisi Anda berkumpul sekarang di rumah itu keluar rumah, ke pintu itu tidak ada lemari kah yang mungkin bisa jatuh, TV kah yang bisa jatuh, kursi kah yang mengganggu. Pastikan kalaupun Anda akan kembali keluar rumah, pastikan jalur Anda keluar rumah mulai dari tempat Anda sekarang itu tidak akan ada gangguan, tidak akan ada jatuhan-jatuhan lemari dan seterusnya, sehingga kita bisa mengakses keluar rumah kalau terjadi gempa susulan dengan waktu singkat. Baik, Pak Muhari, terima kasih imbauannya untuk warga. Ini penting eh, untuk lebih memperhatikan konstruksi tempat tinggal sendiri, rumah kita apabila terkena gempa, khususnya yang ada di pesisir utara Pulau Jawa, di daerah Tuban dan sekitarnya, karena kita tidak tahu apakah masih ada gempa susulan atau tidak, tapi tentu kewaspadaan juga harus terus dilakukan. Pak Muhari, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, terima kasih waktunya, Pak. Terima kasih, Mas.
Itu tadi dia Kepala Pusat Data dan Informasi dan Komunikasi BNPB, Abdul